Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada kadang Mbak karena kemarin salah informasi. Mbak harusnya pakai online, tetapi saya bilang bahwa itu tidak online, pakai manual. Jadi ini saya harus bikin video tata cara pendataan lewat online. Kita cari link yang dibuat oleh Pak Mursid. Ini linknya pk21bkkbn.go.id. Kita masuk, diklik pk21 ini, kemudian nanti kita akan dituntun ke suatu tempat yang kita suruh memasukkan user dan password. Usernya perhatikan ya, semua itu hampir sama kecuali bagian akhir. Kalau RW1 P 331501 2005 ngombak 01. Kalau RW2 berarti ngombak 02, RW3 ngombak 03, dan seterusnya sampai RW9 ya. Kemudian passwordnya atau sandingnya itu 123456 untuk semua user. Jangan lupa ditulis sama persis seperti ini, P-nya kecil, kemudian 331501 2005, ngombaknya huruf kapital dan 01. Begitu. Yang teliti supaya bisa masuk. Oke, kita mulai klik pk21bkkbn.go.id. Nah, ini adalah setelah kita klik itu kita akan dibawa ke situs pendataan keluarga tahun 2001. Kita suruh login, username, mengisi username dan password. Username itu tadi kita sudah kita pakai RW kita sendiri-sendiri, yaitu misalnya P-nya dibuat kecil. 331501 2005 ngombaknya dibuat besar, ngombak 01. Kemudian passwordnya 1 sampai 6, 1 2 3 4 5 6. Oke, login. Nah, nanti kita di sini ada simpan kata sandi, kita simpan saja supaya kita enggak ngisi lagi nantinya. Kemudian ketika masuk bisa login, kita sudah bisa berada di dalamnya, maka kita klik tambah data. Di sini ada beberapa menu, yaitu tambah data, daftar keluarga, rekap RT, dan definisi operasional. Tambah data itu kalau kita mau mengisi satu nama keluarga baru. Kemudian daftar keluarga itu kalau kita mau melihat yang sudah kita masukkan. Rekap RT kalau kita mau melihat rekap RT, kita klik tambah data nggih. Oke, kita klik tambah data, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Provinsi Jawa Tengah, Kota Grobogan, Kecamatan Dungjati, Kelurahan Ngombak. Nah, kemudian kita pilih dusun. Misalnya dusun Kaliratan berarti kan RW1, dusun 1. Pilih RT-nya misalnya kita pendata RT1 di RW1. Nah, kemudian nomor rumah itu saya akan mencontohkan yang salah. Harusnya ini nomor rumah kan 3 angka kalau di sini, tapi saya membuatnya yang salah saja, nanti kita lihat hasilnya kalau salah. 01 misalnya. Nomor rumah itu Erwin nomor keluarga 01. Kemudian nomor HP kita nggak usah isi kalau nggak tahu. Jumlah keluarga misalnya ada 4 orang. Alamat Kaliratan. Ini otomatis kapital ya. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, bagian bawah ini selanjutnya adalah pengisian. Nah, kalau kita tidak bisa ke selanjutnya berarti ada yang salah. Kalau salah itu merah-merah, ada merah ini. Nomor rumah ini salah, harusnya 3 digit. Nomor urut keluarga harusnya 3 digit. Ini kalau kita isi 2 digit, ini salah. Ini kita revisi. Nomor rumah
menjadi 001. Begitu pula kemudian kita nomor keluarga 001. Oke. Maka kemudian kita isi dengan kemudian kita klik selanjutnya. Oke. Selanjutnya itu berhasil ke kaitan dengan data keluarga. Data keluarga otomatis kita nanti bisa mengisi, karena setelah masalah nomor rumah dan nomor keluarga tadi selesai. Kita nama anggota keluarga kita tulis namanya. Yang ini otomatis kalau ada bayang-bayang kayak gini nomor 01 itu otomatis dia nomor urut 01 sendiri. Jadi kita nggak usah ngisi 01 karena dia sudah ada isinya. Kalau kita klik nggak bisa, itu berarti kita nggak usah ngisi. Nah, kita klik yang nama misalnya Solihul. Kleru Solihul. Nik misalnya 331501. Terus tanggal lahir misalnya 25/08/85 misalnya. Terus 0001 misalnya, seperti itu. Jenis kelamin kita tinggal klik, pilih laki-laki. Kemudian tanggal lahir harus sesuai dengan yang ada di nik tadi. Tahun misalnya kita tahun 85, kita lihat ke atas, kita ke bawah tariknya. Misalnya tahun 85. Kita tahun 85, kemudian bulannya tadi Agustus, kita klik Agustus. Tanggalnya 25, klik tanggal 25. Oke, otomatis tanggal 25 Agustus 85. Status perkawinan misalnya belum kawin. Status perkawinan kita sudah kawin. Nah, kemudian nanti usia kawin pertama misalnya nikahnya umur 20 tahun. Kemudian memiliki akte kelahiran, klik jabatan kepala keluarga kalau nomor 1 itu otomatis. Jadi di sini kita nggak usah ngisi, kepala keluarga nggak usah diklik. Kemudian kode ibu kandung tidak bisa diisi juga karena dia statusnya bukan anak. Yang bisa diisi tentang kode ibu kandung adalah yang bagian anak. Orang tua, ayah ibu tidak bisa diisi kode ibu kandung, jadi kita tidak bisa klik. Kemudian kita pilih agama Islam. Nah, status pekerjaan misalnya petani, PNS lah. Kemudian pendidikan S1 misalnya kita sederajat, ini perhatikan jenisnya, jenis pendidikan masih PT, tamat PT Akademi. Kemudian ikut JKN, kalau yang bayar berarti nomor 2, kalau yang KIS berarti nomor 1. Terus kalau PNS berarti yang nomor 2 karena bayar. Keberadaan anggota keluarga, kalau yang tiap hari pulang berarti di dalam rumah. Kemudian kita klik selanjutnya. Kalau ada yang salah nanti akan merah lagi, tapi karena ini nggak ada yang salah maka kita tidak ada yang merah. Kemudian kita nomor 2, anggota nomor 2 itu nggak usah diisi kata nomor, langsung nama istrinya. Istri mah misalnya Wanti misalnya, jangan Wanti lah, kurang keren. Melin. Niknya misalnya 331501. Nik istri itu biasanya tambah 40, misalnya 1 Januari berarti 41, terus bulan 1 tahun 90 misalnya. Kemudian 0001 sesuai nik yang di bulan. Kemudian jenis kelamin perempuan, otomatis kita nggak usah isi. Tanggal lahir ya 1 Januari
90. Kita lihat cari yang angka tahun 90. Cari 90, kemudian bulan Januari tanggal 1. Kemudian statusnya kawin karena yang tadi pertama punya istri. Kemudian usia kawin pertama misalnya 17 tahun. Misalnya istri usia kawin pertama 17 tahun, memiliki akte kelahiran. Istri, statusnya istri, kode ibu kandung nggak diisi. Kemudian agama misalnya Islam. Kemudian status pekerjaan misalnya tidak bekerja atau belum bekerja. Tidak bekerja atau belum bekerja. Misalnya pendidikannya SLTA, tamat SLTA, bukan SLTA saja karena ada masih SLTA. Kesertaan JKN berarti punya BPJS atau tidak. Kemudian dia berada di dalam rumah atau di luar rumah atau di luar negeri. Kita klik selanjutnya. Kemudian nama anak ketiga dan seterusnya sampai nanti kan akan 4 anggota keluarga. Gitu. Kemudian kalau kita sudah selesai maka kita klik save data, save as draft. Kalau kita mau belum ingin langsung terjun ke lapangan, kita di atas ini ada biru namanya save as draft, kita simpan sebagai draft. Ini nanti kita bisa edit, klik OK ya. Nah, ini akan tersimpan di sini. Kemudian di sini ada menu edit dan menu hapus. Kalau yang pensil itu edit, yang sampah itu hapus. Kalau kita mau menampilkan lagi maka klik menu edit. Sampai di sini dulu. Oke, kita lanjutkan. Save as draft tadi ya. Nah, ini berhasil disimpan, tapi simpannya di data sementara. Kalau kita mau kembali melanjutkan maka kita klik edit dan seterusnya kita isi sampai kemudian kita klik selanjutnya, sampai kita isi lagi, klik selanjutnya. Yaitu kita ngisi nama anak ketiga misalnya Sujedi, Nik, jajal saya bikin Nik salah. Jenis kelamin laki-laki, kemudian tanggal lahir 2016 atau 2000 berapa ya, Januari, tanggal 1 Januari. Perkawinan belum kawin karena ini anak pertama ya. Usia kawin pertama otomatis dia tidak bisa diisi karena ini usia kawin pertama kan dia belum kawin, itu tidak diisi. Memiliki akte kelahiran ya, hubungan dengan keluarga sebagai anak. Kemudian ibu kandungnya otomatis diisi Melin nih, otomatis. Kalau misalnya nanti nggak ada berarti 00 nanti. Agama Islam, pekerjaan belum bekerja. Pendidikan misalnya masih 5 tahun berarti masih belum sekolah. Ikut JKN, BPJS misalnya, keberadaan anggota dalam rumah. Kita klik selanjutnya. Oh, ini ada salah. Nah, kalau kita klik selanjutnya ini tidak jalan, maka ini ada yang salah, yaitu
bagian NIK. Terusnya 331501, kemudian 1 Januari berarti 01 01 16 0001 laki-laki karena ini 1 Januari tahun 16 ya. Oke, terus kita klik selanjutnya, kemudian ngisi anak kedua, normat namanya Cantik ya. NIK 331501, misalnya 1 Januari lagi 01 01 tahun 2020 0001. Jenis kelamin laki-laki lagi, kemudian tanggal lahir tahun kita cari tahun 2020, bulan 1 tanggal 1. Misalnya status perkawinan belum kawin, kemudian memiliki akte kelahiran ya, nah usia kawin pertama tidak diisi, hubungan keluarga sebagai anak. Otomatis di sini kalau sebagai anak, ibunya otomatis kita sudah nggak ngisi karena sudah ada nama ibunya di situ, Melin namanya. Kemudian agamanya Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan belum sekolah, asuransi JKN, BPJS misalnya. Kemudian kita klik selanjutnya, karena ini ada yang merah, ini berarti belum diisi, masih salah. Kemudian kita klik di dalam rumah, kemudian kita klik selanjutnya. Ketika otomatis sudah 4 tadi, sudah ada 4 anggota keluarga, maka dengan mengklik anggota keluarga maka akan muncul seperti ini. Kalau kita sudah mengisikan 4 anggota keluarga, akan muncul menu yang tentang KB. Nah, kita mau simpan dulu sebagai draft juga bisa. Nanti selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nanti akan kita lakukan pada saat terjun lapangan, save as draft. Nah gitu. Nanti akan tampil seperti ini, berhasil di data lokal. Data lokal itu artinya ada di HP kita. Kemudian kita ketika terjun lapangan maka kita klik save as draft. Kemudian kita akan disuguhi pertanyaan tentang keluarga berencana, form edit keluarga berencana. Itu misalnya ada sudah berapa kali melahirkan, misalnya sudah 2. Kemudian berapa anak lahir hidup, laki-laki 2, perempuan 0. Kemudian jumlah berapa yang masih hidup, 2, perempuan 0. Klik selanjutnya. Kalau ada yang salah maka tidak bisa selanjutnya. Menurut ibu jumlah yang ideal ada 2 anak. Selanjutnya, apakah ibu saat ini sedang hamil? Tidak. Maka akan muncul ketika tidak, maka yang kaitan dengan pertanyaan tidak akan muncul, sedangkan ya kita tidak ngisi, tidak ingin anak lagi misalnya. Kemudian kita klik selanjutnya lagi. Apakah suami ibu menggunakan alat kontrasepsi? Iya. Berapa tahun, mulai kapan? Misalnya bulan Januari tahun 2021 misalnya. Nah, sebelumnya, kemudian selanjutnya klik selanjutnya. Pakainya apa? Pakainya IUD misalnya. Kemudian klik selanjutnya. Di mana? Di Puskesmas misalnya. Klik selanjutnya. Kemudian jenis alat KB atau kontrasepsi. Pada saat datang pertama kali, apakah mendapat informasi? Apakah ibu dan suami mendapat informasi tentang alat kontrasepsi? Ya. Kemudian efek sampingnya tidak. Apakah harus dilakukan untuk mengalami efek samping? Tidak. Nah, kita klik selanjutnya. Selama 6 bulan terakhir, usia 10 tahun ke atas menjalani ibadah
Ini ya, klik. Ini sudah tentang form pembangunan keluarga ya. Soal KB sudah beres. Tentang pembangunan keluarga. Keluarga punya buku nikah, iya. Selanjutnya 6 bulan terakhir tanpa tergesapa, tidak. Tidak, bisa ranjang, tidak. Tidak, tidak. Klik selanjutnya. Kemudian 6 bulan terakhir paling sedikit keluarga memiliki penghasilan, iya. Selanjutnya 6 bulan terakhir setiap anggota makan beragam, iya. Klik selanjutnya. Keluarga memiliki tabungan simpanan, iya. Klik selanjutnya. Kemudian 1 bulan terakhir anggota ada yang sakit, tidak. Selanjutnya 6 bulan terakhir paling sedikit 1 anggota keluarga mengakses informasi, iya. Klik selanjutnya. 16 tahun terakhir anggota keluarga punya banyak waktu untuk berinteraksi tiap hari, iya. Klik selanjutnya. 6 bulan terakhir mengasuh anak dilakukan bersama suami istri, klik iya. Klik selanjutnya. 6 bulan terakhir anggota keluarga rekreasi bersama, klik tidak. Selanjutnya 6 bulan terakhir anggota keluarga ikut gotong royong, klik tidak. Selanjutnya 6 punya balita ikut posyandu, iya. Klik selanjutnya. Keluarga balita dan umur 6 tahun ikut BKB, misalnya ya atau tidak, tempat saya klik tidak. Selanjutnya usaha ekonomi produktif ikut PPKS, tidak. PNPM maka BUMN PNPM, tidak. Program misalnya keluarga harapan, tidak. Misalnya instansi pemerintah swasta, tidak. Kemudian klik selanjutnya. Jenis atap rumah terluas adalah genteng, klik selanjutnya. Jenis dinding rumah terluas adalah tembok, klik selanjutnya. Lantai luas rumah adalah keramik, klik selanjutnya. Listrik yang dipakai 900 watt misalnya, klik selanjutnya. Kemudian sumber air utama untuk minum adalah isi ulang, klik selanjutnya. Memiliki fasilitas tempat buang air besar, ya. Klik selanjutnya. Luas bangunan rumah misalnya 8 kali 8, 64 meter persegi, klik selanjutnya. Orang yang tinggal di rumah dan ini ada 4 orang, klik selanjutnya. Bahan bakar untuk masak, listrik, gas, klik selanjutnya. Kepemilikan bangunan adalah milik sendiri, klik selanjutnya. Keluarga pernah melihat informasi keluarga berencana, iya. Klik selanjutnya. Jika jawaban lebih ini boleh lebih dari 1, dari mana info tentang KB? Bisa 1, 2, 3, 4, 5. Klik selanjutnya. Apakah keluarga mendengar informasi tentang program KD dari petugas? Iya. Klik selanjutnya. Dari mana keluarga menerima informasi tersebut? Dari pejabat pemerintah, dosen, atau dari penyuluh KB. Ini bisa lebih dari 1 ya, misalnya dari pejabat pemerintah, ya. Petugas PLKB, ya. Dari bidan, ya. Dari dokter, ya. Kader IMP, nah, dari kader bisa. Dari Bank KD, ya, ya. Maka kemudian selesai, kita klik selanjutnya. Apakah melanjutkan pengisian stunting? Kalau kita punya balita maka kita harus ngisi stunting, klik iya. Klik selanjutnya. Kemudian namanya tinggi. Ini yang kita mau simpan dulu misalnya juga bisa. Kita langsung stunting juga bisa. Ibu Melin itu karena ini tidak hamil pertama, maka kita bisa klik selanjutnya. Nama balita cantik,
tinggi badan misalnya 100 cm, pakai AC close strip ya. Kemudian lingkar kepala entah diisi berapa ya, 50 misalnya. Berat badan 10. Klik selanjutnya. Orang kedua, apakah Anda keluarga yang hamil sejak pertama? Yang sedang hamil pertama tidak. Itu kita klik selesai. Kita klik selesai. Setelah selesai, maka ini sudah masuk. Kalau ada, ketika sudah masuk maka baru kita klik perbarui data. Ini yang tadi sudah ada pembaruan data, yang tadi belum lengkap menjadi sudah lengkap. Kita klik perbarui data. Nah, setelah ada tulisan data berhasil diperbarui, maka kita sudah selesai dengan 1 KK. Kemudian kalau kita mau isikan data baru, tidak perlu ke bagian depan lagi. Kita klik isi data baru di bawahnya ini. Kemudian nanti akan tampil seperti isian pertama. Contohnya ini. Nah, ini berarti kita sudah menyelesaikan 1 KK dan kita masuk ke KK yang kedua. Begitu, terima kasih ibu-ibu pendata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.